Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menganalisis metode pembelajaran inovatif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di Pulau Madura. Berdasarkan karakteristik siswa di Pulau Madura yang dikenal dengan budaya tandegan, yakni kompetitif, lalu kekeluargaan yang kuat, bebareng setong kerep, dan kecenderungan belajar melalui praktek langsung, saya memilih metode pembelajaran problem based learning dipadukan dengan kearifan lokal, yakni local wisdom atau localism, menjadi salah satu inovasi yang menurut saya paling efektif untuk dipakai dalam pembelajaran yang ada di Pulau Madura. Selanjutnya saya akan memberikan alasan kenapa saya memilih problem based learning berbasis kearifan lokal. Yang pertama, sesuai karakteristik siswa Madura yang memiliki budaya gotong royong dan senang dengan adanya tantangan, sehingga menurut saya PBL yang berbasis masalah nyata di lingkungan mereka akan menjadi lebih menarik dalam proses pembelajaran. Lalu siswa Madura juga cenderung lebih responsif apabila pembelajaran yang dilakukan dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari atau kontekstual seperti pertanian, perikanan, atau tradisi lokal. Yang kedua, dalam meningkatkan keterampilan abad 21, PBL melatih critical thinking, collaboration, creativity, dan communication atau 4C yang sangat dibutuhkan di era digital. Berdasarkan kajian literatur yang sudah saya lakukan, yang pertama, menurut Severy dan Davy tahun 1995, PBL sangat efektif untuk pembelajaran aktif dan pemecahan masalah. Lalu menurut pada penelitian Maulana et al. 2021 menunjukkan bahwa integrasi kearifan lokal meningkatkan motivasi belajar siswa di daerah pedesaan. Itu adalah dua literatur yang saya ambil yang sama-sama menunjukkan bahwasanya pembelajaran yang pertama PBL itu efektif dalam pembelajaran yang aktif dan pemecahan masalah. Lalu yang saya ambil yakni integrasi PBL dengan kearifan lokal. Pada penelitian Maulana et al. Menunjukkan bahwa integrasi dari kearifan lokal meningkatkan motivasi belajar mereka pada daerah pedesaan karena sesuai dengan lingkungan yang ada. Selanjutnya saya ingin memberikan pengertian langkah-langkah dan evaluasi PBL berbasis kearifan lokal ini. Yang pertama, pengertian terlebih dahulu. Saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan problem based learning, yakni adalah metode pembelajaran yang menggunakan masalah di dunia nyata sebagai konteks bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis mereka dan melatih bagaimana sifat solutifnya mereka. Integrasi antara problem based learning dengan berbasis kearifan lokal yakni mengintegrasikan masalah yang relevan dengan budaya Madura seperti masalah pengelolaan pada garam tradisional, lebih tepatnya lahan garam yang ada di Madura, pelestarian budaya karapan sapi dalam pembelajaran sains yakni fisika gerak. Nah, ini termasuk dari integrasi masalah yang relevan dengan budaya Madura.
Selanjutnya, setelah pengertian akan saya berikan sedikit langkah-langkah bagaimana penerapan PBL. Saya mengadaptasi dari Arrange 2012. Yang pertama, mengidentifikasi terlebih dahulu masalah kontekstual, masalah nyata yang terjadi di lingkungan mereka. Yang pertama, guru memberikan masalah nyata, misalnya bagaimana meningkatkan hasil garam rakyat dengan metode yang efisien. Lalu setelah diberikan masalah yang nyata, siswa berdiskusi dalam kelompok kecil, yakni dibentuk diskusi kelompok atau brainstorm group. Nah, ini mengintegrasi kearifan lokal dengan PBL. Berdiskusi dalam kelompok kecil yang terdiri dari 3-5 orang untuk merumuskan solusi dari masalah yang telah disampaikan oleh guru tadi. Lalu yang ketiga, eksplorasi sumber lokal. Jadi siswa mewawancarai petani garam atau mengamati proses tradisional sehingga mendapatkan sumber-sumber melalui wawancara tersebut. Yang keempat, yakni analisis dan presentasi solusi. Siswa membuat laporan atau prototipe solusi, misalkan alat pengering garam sederhana. Lalu yang terakhir ada refleksi dan evaluasi. Siswa mempresentasikan hasil dan menerima umpan balik dari guru dan masyarakat. Selanjutnya ada evaluasi pembelajaran. Pada evaluasi pembelajaran, penilaian autentik, yakni observasi partisipasi, laporan proyek, dan presentasi. Lalu penilaian keterampilan 4C. Yang pertama ada critical thinking. Ini PBL integrasi berbasis lokal ini mampu menganalisis masalah lokal pada critical thinking keterampilan 4C ini. Yang collaboration adalah kerjasama dalam kelompok. Yang creativity yakni inovasi solusi berbasis sumber daya lokal. Jadi PBL yang berintegrasi dengan budaya kearifan lokal. Pada penilaian keterampilan 4C yakni creativity adalah inovasi solusi berbasis sumber daya lokal. Selanjutnya communication, yakni presentasi menggunakan bahasa Madura dan Indonesia. Nah, penilaian keterampilan 4C pada communication di PBL integrasi dengan berbasis lokal ini, kearifan lokal ini, yakni menggunakan bahasa Madura dan Indonesia, seperti itu. Selanjutnya, keterampilan pada abad 21 yang harus dimiliki seorang siswa. Siswa harus menguasai 4C, yakni critical thinking, collaboration, creativity, dan communication. Contoh dalam PBL-nya yakni siswa merancang solusi untuk masalah petani garam. Selanjutnya, literasi digital. Pemanfaatan teknologi untuk riset, misalkan mengukur kadar garam dengan sensor sederhana. Nah, ini termasuk dari literasi digital karena memanfaatkan sebuah teknologi. Yang ketiga adalah kemampuan adaptasi dan leadership. Siswa Madura sangat terbiasa dengan budaya kompetitif atau tandegan, sehingga bisa dikembangkan dalam proyek kelompok. Jadi memang benar bahwasanya siswa Madura itu sudah sangat terbiasa dengan adanya budaya kompetitif atau saingan sehat, itu sudah terbiasa. Lalu kesadaran sosial dan budaya. Contohnya yakni pembelajaran berbasis kearifan lokal memperkuat identitas budaya. Nah, kesadaran sosial dan budaya adalah salah satu keterampilan pada abad 21 yang harus dimiliki oleh seorang siswa.
Nah, pada PBL berbasis kearifan lokal ini sudah mampu memberikan keterampilan tersebut karena pembelajaran berbasis kearifan lokal dapat memperkuat identitas budaya mereka. Nah, saya jelaskan bahwasanya bagaimana seorang pelajar itu sangat berpotensi untuk melestarikan budaya, memperkuat identitas budaya mereka, karena seorang pelajar pada PBL berbasis kearifan lokal ini akan belajar bagaimana budaya tersebut, bagaimana proses tradisional budaya tersebut, sehingga potensi pelestarian akan sangat besar. Jadi potensi untuk budaya tersebut hilang itu sangat minim. Otomatis pembelajaran berbasis kearifan lokal ini memperkuat identitas budaya mereka. Ya, otomatis ini memenuhi dari kesadaran sosial dan budaya, seperti itu. Selanjutnya yang terakhir adalah kesimpulan. PBL berbasis kearifan lokal ini metode inovatif yang menurut saya sangat sesuai dengan karakteristik siswa di Madura. Karena yang pertama, memanfaatkan masalah nyata di lingkungan mereka, lalu memperkuat identitas budaya melalui pembelajaran konstekstual atau nyata, lalu melatih keterampilan abad 21, yakni Forsi yang terdiri dari critical thinking, creativity, collaboration, dan communication, terus literasi digital dan leadership, lalu juga kesadaran sosial dan budaya. Dari PBL yang berintegrasi dengan kearifan lokal ini sudah sangat mumpuni, sudah sangat memenuhi dari keterampilan abad 21. Jadi metode pembelajaran yang sangat efektif menurut saya, yang inovatif yang ada di Pulau Madura adalah menggunakan metode pembelajaran problem based learning dipadukan dengan budaya kearifan lokal, berbasis kearifan lokal, sehingga masalah yang ada pada budaya tersebut dapat diselesaikan menggunakan metode PBL tersebut. Dapat melatih siswa untuk memenuhi kriteria keterampilan pada abad 21 yang memang harus dimiliki oleh seorang siswa. Seperti itu. Saya mereferensi dari yang pertama ada Sefri JR dan Davi TM tahun 1995. Problem based learning and instructional model and its constructivist framework. Yang kedua ada Maulana I et al. Pada tahun 2021, yakni integrasi kearifan lokal dalam pembelajaran IPA di daerah pedesaan. Lalu juga ada Ernst RI 2012, yakni Learning to Teach. Jadi saya menggunakan 3 referensi tersebut untuk literatur. Menurut saya ini sudah sangat efektif untuk pembelajaran yang ada di Pulau Madura. Mungkin cukup dari yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.